Halo semuanya, di sini kita akan buat pecah pola kebaya Kartini. Tapi sebelumnya kita akan desain untuk model kebaya Kartini yang akan kita buat. Karena untuk kebaya Kartini ini udah banyak modifikasinya. Jadi di sini aku mau desain dulu dan masing-masing desainnya akan kita pecah polanya. Untuk desain yang pertama ini adalah desain yang sangat sering digunakan atau model yang pada umumnya untuk kebaya Kartini, dengan kelepak yang ketemu di tengah muka seperti ini dia contohnya. Jadi di sini kita akan buat dia model yang pertama. Oke, kita akan lanjut untuk model yang kedua. Untuk model yang kedua ini tetap menggunakan kelepak atau lipatan kerahnya ya. Jadi di sini kita akan buat modelnya itu, bisa diperhatikan kelepaknya tetap ada, namun pada bagian tengah mukanya akan kelihatan beb seperti ini. Nah, jelas terlihat untuk perbedaan model yang pertama ini dengan model yang kedua. Oke, di sini kita akan buat model yang kedua. Nah, selanjutnya kita di sini akan buat 3 model untuk pecah polanya nanti. Model yang ketiga kombinasi dari 1 dan 2. Untuk itu tetap menggunakan kelepak pastinya, tapi untuk model dari bebnya itu yang berbeda. Nah, bebnya itu kelihatan dengan bentuk segitiga seperti ini. Nah, jadi ketiga desain ini kita akan pecah polanya dan caranya pasti akan sangat gampang. Jadi ikutin terus video aku. Di sini aku buat pola dasarnya dulu yang nantinya akan kita ubah, pecah polakan menjadi pola Kartini sesuai desain yang udah kita buat. Oke, jadi di sini aku udah ada 3 pola dasar badan. Ini bagian depan dan aku di sini buat hanya ada 1 pola bagian belakang karena untuk membuat 3 model sesuai dengan desain ini pola belakangnya itu tetap sama. Jadi kita akan perhatikan masing-masing pecah pola pada bagian depannya aja. Jadi di sini untuk polanya aku buat skala 1:2. Oke, kita langsung aja buat pecah pola dari masing-masing model ini. Jadi coba perhatikan teman-teman. Untuk pecah model yang pertama kita akan buat dimana model Kartini ini yang paling sering kita jumpain. Jadi di sini pada bagian tengah mukanya itu nyatu, nggak ada beb yang kelihatan. Walaupun memang nantinya pada saat menjahit pastinya akan menggunakan beb sebagai tempat kancingnya. Jadi untuk polanya ini kita akan turunkan dari garis leher tengah muka, kita turunkan ke bawah ya. Ke bawah itu kita buat 9 cm. Oke, kita pakai pensil berwarna biru aja biar kelihatan. Nah, yang ini kita turunkan 9 cm. Nah, untuk ini itu juga bisa sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita mau buat 9 ataupun mungkin lebih turun lagi, itu keturunannya itu paling rendah 13 cm. Itu paling rendah ya. Nah, 9 ini adalah normalnya. Jadi, dari 9 ini itu kita tinggal tarik garis ke atas menghubungkan ke sini. Yang ini udah nggak ada lagi yang mau dirubah. Oke, jadi pecah polanya itu hanya seperti ini aja.
Dan untuk di bawahnya nanti batas untuk kancingnya kita akan turunkan dari pinggang ya, dari pinggang 12 cm. Nah, jadi ini nanti untuk batas dari kancing paling bawahnya. Jadi polanya hanya segini aja teman-teman. Pola belakangnya kita nggak usah rubah lagi dari pola dasar. Nah, coba perhatikan lagi di sini teman-teman untuk desainnya. Di sini kan ada kelepaknya. Jadi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana untuk pembuatan kelepak? Untuk pola yang seperti ini, nah caranya itu kita hanya tinggal jahit aja nanti bahu ketemu bahu di sini. Oke? Nah, kita jahit pertama bahu depan dengan bahu belakang ini ketemu. Lalu kita akan jahit kelepaknya itu sesuai dengan garis yang ini. Yang ini kita potong dulu ya. Ini kita potong seperti ini. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan kain aja. Kain aja kita hitung besar dari kain yang akan kita tambahkan itu berapa gitu. Jadi kita akan hitung ini kan 44 sampai ke sini 63. Kita jumlahkan lagi ke bagian belakang 63 71. Totalnya adalah 71 untuk bagian kelepaknya. Nah, ini untuk model yang pertama ya. Jadi 71 panjang kelepak akan disambung ke bagian pola ini. Tapi ingat, 71 ini dikali 2. Kenapa kali 2? Karena polanya ini kan masih setengah. Ya kan? Jadi hasilnya nanti adalah 71 dikali 2 142. Oke, jadi ini kan untuk desain yang pertama udah selesai. Untuk pecah polanya aja. Jadi muncul lagi pertanyaan, bagaimana cara untuk membuat kelepaknya seperti ini, ya kan? Nah, itu kita akan bahas setelah kita pecah pola dulu untuk desain yang kedua dan desain yang ketiga. Karena masing-masing untuk pembuatan kelepaknya ini nanti kan sama. Jadi sekaligus akan kita bahas nanti. Oke, kita lanjut untuk desain yang kedua. Untuk desain yang kedua bisa diperhatikan ya teman-teman. Dimana pada bagian tengah mukanya itu ada bab yang kelihatan. Jadi bagaimana cara untuk menentukan babnya ini? Jadi dari bagian leher paling bawah kita turunkan 7 cm. Oh ya, kita pakai skala 1:2. Nah, dari sini kita turunkan 7 ya. Nah, selanjutnya dari yang 7 cm ini kita tarik garis ke samping. Besarnya berapa? Nah, lebarnya ini kita buat 4 cm. Ini 4 ya. Oke, setelah itu kita hubungkan titik ini ke leher paling atas. Seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Coba diperhatikan ini batas pinggangnya. Dari batas pinggangnya ini kita tarik garis sebesar 3 cm. Ini dia. 3 cm ke samping. Di bawah juga 3 cm. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan garisnya. Ini tadi yang 4 cm ya.
ke pinggang sampai ke bawah nanti. Oke, jadi kita akan tentukan bab yang di bawah ini. Itu kita buat dari pinggang ke bawah 12 cm. Tinggal kita tarik garis seperti ini. Oke. Nah, ini lagi kita buat untuk bagian belakangnya. Bagian belakangnya sama, nggak perlu dirubah sama sekali. Oke. Ini kita gunting. Nah, ini untuk babnya. Jadi, yang ini kita udah nggak butuh lagi. Ini kita boleh buang. Dan yang ini kita juga boleh buang. Jadi dia hanya seperti ini untuk pecah pola pada bagian depannya. Oke, setelah itu kita boleh ukur lagi untuk panjang kelepaknya nanti. Berapa ya gitu. Kita ukurnya sama seperti yang tadi, 46 ke sini 60, dilanjut dengan leher bagian belakang. 60, 68. Jadi untuk besar kelepaknya 68. Ini masih satu bagian aja, masih setengah maksudnya. Nah, ini nanti dikali 2 lagi. Hasilnya 168 kali 2 136. Oke, ini dia untuk pecah pola pada desain yang kedua. Kita lanjut lagi untuk desain yang ketiga. Desain yang ketiga ini kombinasi dari desain pertama dan desain kedua, dimana ini juga terdapat bab yang kelihatan tetapi bentuknya segitiga. Nah, untuk ini juga sama. Kita akan turunkan dari leher 7 cm. Lalu dari 7 cm ini ke samping 4 cm. 4. Nah, kita hubungkan titik ini ke atas. Seperti ini. Oke, lanjut untuk bagian bab yang kelihatan seperti ini, itu kan membentuk segitiga. Jadi nanti jatuhnya ini dari pinggang itu ke bawah 3 cm. Oke. Nah, 3 cm kita boleh hubungkan seperti ini. Nah, ini untuk babnya yang nantinya kelihatan. Tapi ingat untuk menurunkan lagi dari pinggang ke bawah itu sama seperti yang tadi 12 cm. Itu untuk batas dari kancing terakhirnya. Jadi ini dia. Ini nanti untuk batas kancingnya yang terakhir pada bagian bawahnya. Oke, jadi bentuk babnya seperti ini. Ini model yang ketiga. Boleh kita gunting. Nah, jadi yang ini kita udah nggak perlu lagi. Sama seperti yang tadi, pada bagian belakang nggak perlu dirubah untuk polanya. Oke, kita lanjut untuk mengukur besar dari kelepaknya nanti. 18, 60, 1,
69. Ini dia, besar dari kelepaknya 69 dikali 2 138. Oke, jadi ini udah selesai, kita pecah pola semua model dengan desain pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita akan lanjut untuk pembuatan babnya itu bagaimana gitu kan. Nah, untuk babnya ini kita ambil contoh pada model yang ketiga ini ya. Nah, di sini kita ketahui dari panjang kelepaknya nanti itu adalah 69, itu untuk satu bagiannya sisi ini aja, sisi sebelah ini aja, bisa dibilang setengah dari bagian yang utuh. Nah, setengahnya itu adalah 69. Jadi 69 kita akan gunting, kita anggap ini adalah kainnya. Oke, ini kita bisa geser dulu ya. Nah, kita anggap ini adalah kain kebaya. Seandainya ini adalah bagian kepala si kebaya, kita akan gunting lebar kelepaknya itu 4 cm. Nah, ini satu bagian dari kepala si kebaya, dan ini sisi bagian yang satu lagi. Dari sini kita akan ambil juga 4 cm. Jadi ini 4 cm ini masih ukuran yang sebenarnya ya teman-teman, belum kampu. Jadi nanti kalau teman-teman udah gunting langsung di kainnya itu, bisa langsung hitung dengan kampunya ditambah 1 cm atau 1,5 cm. Nah, kita anggap ini di atas 69 cm kita motongnya, karena nanti kan untuk kampu lagi. Kita buat aja kira-kira kampu 5 cm masing-masing dari 69 ini. Jadi 69 ditambah 5, 74 cm. Untuk menggabungkan ini kan kita gabungkan nanti akan berada di tengah bagian belakang. Nah, untuk menggabungkan, kita nggak boleh gabungkan ini secara lurus seperti ini. Kita jahit lurus seperti ini. Itu salah. Kenapa salah? Karena pada bagian kebaya itu otomatis nanti ini ya, kita contohkan ya. Nah, seandainya kita udah satu ini bahu ke bahu, bahu depan dengan bahu belakang, ini kan bentuknya lengkung kan. Nah, agar nanti jatuhnya si kelepaknya ini bagus, kita akan kasih kelonggaran pada bagian bawah. Kita anggap ini bagian atas yang nantinya akan kita jahit di sini. Sini ya. Jadi, kita akan gabungin kedua kelepak ini dengan cara serong seperti ini. Oke, coba kita pentul. Nah, ini kita jahit misalnya nih ya. Kita jahit seperti ini. Oke. Bagian kampunya juga kita samakan ukurannya. Gunting seperti ini. Nah, jadi ini bagian atas ya, yang tadi yang ini ya. Nah, ini akan kita jahit seperti ini. Jadi beginilah cara untuk pembuatan kelepaknya
kalau ini satu lembar aja. Kalau kelepaknya ini bagian kepala si kebaya. Nah, bagaimana kalau bagiannya kelepak itu nggak dapat kepalanya gitu? Ya udah, caranya sama. Kita hanya tinggal lipat 2 terlebih dahulu kainnya. Kita lipat 2 kainnya seperti ini dengan ukuran 4 cm. Ya udah, gunting, cara kerjanya sama. Terus bagaimana kalau kita menggunakan bahan di luar kebaya, misalnya kain satin, kain katun gitu. Nah, caranya untuk mengambil kelepaknya ini, kita ngambilnya itu bentuknya diagonal. Nah, kalau misalnya ini panjang kain dan ini lebar kain, kita ambil seratnya itu diagonal seperti ini. Biar nanti kelepaknya itu ngikut kalau dijahit. Nah, ini jaraknya ini kita buat 8 cm. Kenapa 8 cm? Karena kan ini nanti akan dilipat 2. Karena di ujungnya tidak ada bagian kepala. Nah, seperti ini nanti untuk mengguntingnya. Ingat, 8 cm ini hasil, dimana nanti akan menjadi 4 cm. Ya kan? Ini belum kampu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gunting langsung di kain, gunting aja 10 cm. Jadi kampunya masing-masing nanti satu. Oke, itu aja penjelasan untuk pembuatan pecah pola model Kartini yang udah kita buat dengan 3 jenis sesuai desain yang udah kita gambar tadi. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe.